Sap, gini sap. Aduh. Coknya mawar sih. Sap. Hah? Di coknya mah. Sap. Oke teman-teman, jadi ada beberapa pertanyaan dari kalian. Kan itu gimana sih? Kok bisa ular piton nyangkut di situ? Jadi ada mungkin lebih dari sekian orang kali ya. Jadi banyak teman-teman di sosial media yang lain kayak di Facebook, di Instagram, terus di TikTok juga banyak yang nge-tag. Asep ini gimana kejadiannya kok bisa sih ular menggigit ke bagian situ gitu kan? Nah jadi sebenarnya sih ya kayak gitu. Jadi Kang Tarzan itu seperti yang kalian tahu. Jadi dia itu gimana sih Menok nyebutnya? Jadi atraksi dulu sambil edukasinya. Atraksi sambil edukasi. Tapi apa namanya? Itu kan udah sore waktu itu, bukan udah sore, itu udah hampir malam ya. Jadi kita berangkat memang sore, terus kan ada hambatan di jalan, jadi kita tuh istirahat waktu sarutna. Jadi pergantian siang ke malam, nah kayak gitu itu kan paling bahaya kita ada di hutan. Nah kita tuh lagi aktif-aktifnya berada di hutan. Ya seperti biasa kita sambil ngopi ya, dia relax. Nah jadi sebenarnya sih ular itu dia udah lemas karena itu udah dipakai udah mulai capek. Jadi mungkin pemikiran si Kang Dede itu mungkin ulang jadi kurang fokus karena dia menganggap bahwa si ular itu udah nggak berdaya. Sebenarnya dia bukan nggak berdaya si ular itu. Jadi memang karakter ular piton itu dia beda-beda. Jadi ada yang galak, ada yang pasif, lemot kayak gitu, ada yang lebih galak lagi mah. Nah kebetulan ular yang kemarin ditemukan itu karakternya seperti itu. Jadi dia tuh kalau dilihat secara fisik dia pasif, jadi dia tuh lebih tenang. Nah ketika dia merasa kurang nyaman terus diganggu, nah baru dia nyebut. Nah kejadian pas ke situ sebenarnya itu kan beberapa kali ada adegan yang saya potong tuh, jadi nggak semuanya dipublis ya. Jadi hanya sebagian aja, jadi ada beberapa adegan yang nggak harus dipublikasikan. Jadi apa ya, takutnya nanti masuk konten dolar kuning mengerikan mungkin ya. Jadi kita merokok dulu. Ini rekomendasi kopi rokok kalau udah malam, santuy dulu. Oke teman-teman, jadi sebenarnya yang tergigit itu tepat sekali di bagian jadi kita tuh nggak bisa nyebutin. Nah jadi video review celana bolongnya itu sebelumnya sudah saya upload karena memang bekas bolongnya itu nggak seperti sayatan pisau, tapi lebih ke bekas tusukan, cuma karena ditarik jadi dia ada luka kayak sobek gitu ya. Jadi si bukan taring, karena ular piton itu dia tidak punya taring, tapi gigi aglipa, gigi berbaris tanpa taring. Cuma ukurannya gede-gede. Iya, serem itu. Jadi kan nggak kebayang gue. Parah tuh. Jadi ketika gigit itu kan ditarik tuh. Nah gitu mau nolong, tapi jangan ditolong, biarkan dia berjuang sendiri. Biarkan dia. Karena ya kayak gitu. Kalau berjuang sama-sama itu bahaya, jadi ya udah biarkan aja dia berjuang sendiri. Makanya kenapa itu kan banyak juga ada yang protes kan, kenapa sih diketawain bukannya dibantuin, bukannya ditolongin malah diketawain. Kalian juga pasti ketawa, setahu itu kalian pasti ketawa, pasti nggak mungkin nggak. Apalagi kejadiannya di depan mata gitu kan, saya panik tapi nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah dia iya terus kayak gitu kan. Iya, makanya apa yang mau kita lakuin, ya udah kita baper aja, bawa ke situasi aja, gimana sih itu, jadi panik gitu kan, terus takut takut celaka juga, takut makin parah aja. Ya udah kita kepancing itu kan. Kejadian itu memang lucu. Jadi sebenarnya saya udah ngelarang, ini kan udah sore, udah malam, jadi udah sarutna. Jadi si karakter ular itu, jadi ular piton reticulatus itu dia lebih aktif di malam hari atau nocturnal, walaupun dia sering berkeliaran di siang hari, tapi dia lebih aktifnya di malam hari. Jadi ketika pergantian dari siang ke malam itu lagi kuat-kuatnya, lagi aktif-aktifnya kan kayak gitu. Nah kita udah berusaha ngingetin, cuman itu dia susah diingetin. Jadi
Nah kalau misalnya tanggapannya, lah katanya itu gimana sih, kayak bukan kayak apa ya, kayak ngobrolnya itu kan yang namanya netizen, itu kan pasti ada yang pro ada yang kontra. Tapi kebanyakan yang apa ya, yang ketawa takut dosa atau gimana kayak gitu kan. Jadi kayak gitu, apa namanya, nggak satu frekuensi. Jadi ada yang membuli ada yang memuji, nah kayak gitu kan. Tapi kebanyakan yang membuli juga. Pasti. Bukan membuli sih, lebih ke apa ya, menertawakan gitu. Karena memang adegan itu baru pertama kali di Indonesia, mungkin di dunia kali ya. Sebelumnya ada nggak Menginop yang pernah tergigit di situ? Belum pernah lihat. Belum pernah kan? Nah, Nah, Menginop ini orang yang suka atraksi main kobra. Nanti linknya saya taruh di bawah biar kalian lihat ya. Nah nanti gini, si ular itu ketika atraksi kita tuh harus membaca dulu karakter ular. Nah kalau misalnya si ular itu karakternya susah ditebak, kita harus hati-hati. Contohnya banyak banget. Kalau kita reptiler kita pasti paham, tapi kalau yang nggak paham itu pasti apa, untuk orang awam pasti apa Meno? Susah. Ngomongnya singgas karena susah jelasinnya. apa ya, susah nebak lah kayak gitu, karena si ular itu memang Banyak lah karakter. jadi bahkan ada ular berbisa tapi dia nggak nyetrek, nggak menggigit. Diam. Padahal ular berbisa tapi dia diam. Seperti elang. Nah ular wolang sama ular woli itu pasif banget, dia nggak nyerang seperti ular koros atau ular sapi atau ular jali. Itu kan ular jali, koros, ular sapi, terus ular kolibrid yang lain itu kan nggak berbisa, tapi karakternya itu agresif banget, berbeda dengan ular yang berbisa. Nah kayak gitu kan. Nah kebetulan ular piton ini nggak berbisa tapi dia karakternya macam-macam, jadi seperti yang tadi sebutkan kayak gitu kan. Nah sebelumnya juga kita udah melarang, udah ngajak Kang Dede pulang karena waktu udah nggak kondusif. Terus tanah yang kita injek juga itu kan licin banget. Soalnya hujan. Itu sebenarnya gelap, cuman kita memakai ISO yang tinggi, itu di ISO sekitar 800 atau 1000 ISO-nya, jadi masih bisa. Kalau di kamera itu terlihat terang, sebenarnya itu gelap banget. Bahkan saya pas pulang juga itu menggunakan cahaya handphone, lampu handphone kan untuk pulang. Nah kebetulan Menginap jaga di parkiran, itu jarak dari dari lokasi ke tempat parkiran itu jauh banget. Udah gitu jalannya tuh kayak tebing, menanjak kayak tebing, terus licin, gelap, udah gitu kan. Dia pas itu sebenarnya ada berdarah juga, cuman nggak kita liatin. Nah mungkin itu aja, nanti kita ngobrol sama Kang Tarsan untuk kelanjutannya ya. Nanti kita review. Kalau review burung nggak mungkin. Oke, nah mungkin jadi cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Dadah.